Gotta be a reason. Oke, assalamualaikum. Seperti biasa di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Don't Speak tahun 2020. Film ini menceritakan tentang kengerian dari sebuah eksperimen hibrida atau sosok makhluk gabungan antara manusia dengan hewan. Diawali dengan seorang wanita remaja yang sedang menggantungkan pakaian tepat di depan rumahnya. Tak lama kemudian ia mendengar suara mengerikan yang berasal dari arah hutan dekat rumahnya. Dan tepat di belakang wanita tersebut terdapat sosok makhluk mengerikan yang sedang berdiri menghadap ke arahnya. Lalu beberapa saat setelah ia berteriak, makhluk itu pun langsung menghabisinya dengan brutal. Si ibu yang mendengar teriakan dari putrinya pergi ke salah satu ruangan untuk mengambil sebuah pistol. Dan tak lama kemudian, makhluk itu pun muncul di hadapannya dengan wujud yang sangat mengerikan, kemudian menyerang si ibu hingga tewas. Scene berlanjut kepada seorang wanita bernama Rita yang sedang berkomunikasi lewat telepon bersama ibunya yang tinggal tidak jauh dari dua orang wanita tewas sebelumnya. Rita mengatakan bahwa ia akan pergi ke rumah ibunya untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit, namun si ibu tidak menyetujui hal itu karena jarak rumahnya yang cukup jauh. Lagi pula si ibu juga memberitahukan bahwa ayahnya akan baik-baik saja. Namun Rita tetap bersikeras untuk pergi ke rumah orang tuanya itu, dan karena hal itu ibunya pun tidak dapat melarangnya. Setelah menelpon, si ibu melihat sekilas bayangan yang melintas di luar jendela rumahnya. Dan di keesokan harinya Rita bersama suaminya yang bernama Alan bersiap mengemasi barang-barang untuk berangkat ke rumah orang tuanya. Tidak hanya mereka berdua, kedua anaknya yang bernama Ben, adiknya Charlie dengan pacarnya yaitu Tyler juga ikut bersama mereka. Di tengah perjalanan mereka beristirahat sejenak, dan Ben melihat tulisan peringatan pada sebuah gerbang di salah satu area tempat mereka beristirahat. Dan singkat cerita, setelah melanjutkan perjalanan mereka pun sampai di rumah orang tua Rita. Sesampainya di sana mereka tidak menemukan seorang pun di pemukiman. Bahkan pintu-pintu rumah yang ada di sana terbuka seolah tidak berpenghuni. Rita kemudian masuk ke dalam rumah ibunya, namun setelah dicari ke seluruh ruangan ia tidak menemukannya sama sekali. Karena hal itu Alan menyarankan untuk mencari ke rumah tetangganya, yang tidak lain tetangganya itu adalah dua wanita yang sebelumnya tewas di scene awal. Dan ketika mereka mencarinya di sana, Rita merasakan ada yang tidak beres di tempat tersebut. Alan pun memutuskan kembali ke rumah ibu mertuanya untuk menelpon rumah sakit, namun mereka tidak dapat menemukan sinyal sama sekali. Kemudian Alan, Rita bersama Ben akhirnya pergi untuk mencari sinyal, namun sialnya aki pada mobil Alan mati sehingga tidak dapat dinyalakan. Karena hal itu mereka pun akhirnya pergi dengan berjalan kaki, sementara Charlie dan Tyler menunggu di rumah neneknya. Singkat cerita mereka pun sampai di sebuah kota, namun lagi-lagi keadaan di sana sangat sepi dan seluruh toko pun tutup. Alan kemudian masuk ke salah satu toko, lalu ia bertemu dengan seorang pria yang telah berlumuran darah, menyuruh Alan untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Pria tersebut mengatakan bahwa di sebuah lab ilmuwan sedang melakukan eksperimen mengerikan, dan lebih parahnya makhluk eksperimennya itu telah kabur dari tempatnya. Tak lama setelah itu, akhirnya pria tersebut tewas di sana. Di sisi lain, Charlie sedang berjalan-jalan di suatu bangunan kosong, dan dia secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah gelas yang ada di sana. Ketika sedang membersihkan pecahannya, Charlie melihat sosok makhluk mengerikan sedang menghadap ke arahnya. Karena hal itu, ia pun pergi untuk melarikan diri ke salah satu ruangan yang ada di sana. Lalu ia bertemu dengan neneknya yang terlihat sedang dibungkus seperti kepompong. Ketika Charlie hendak menyelamatkannya, sialnya si makhluk eksperimen datang lalu menyerang Charlie hingga terluka cukup parah. Ia pun kemudian segera melarikan diri dari sana, dan sesampainya di rumah si nenek, Charlie meminta Tyler untuk segera bersembunyi ke dalam karapan. Tyler awalnya merasa keheranan dengan apa yang sedang terjadi pada Charlie, hingga akhirnya makhluk itu pun muncul dan langsung menyerang Tyler hingga tewas. Pada malam harinya, Alan, Rita, Ben yang baru saja pulang, mereka mendengar suara auman seperti hewan buas dari arah dekat karapannya. Dan ketika dihampiri, Alan melihat makhluk tersebut sedang duduk di atas mayat Tyler. Ia pun menyuruh kepada Rita dan Ben untuk tidak mengeluarkan suara dan segera berlari ke rumah si nenek. Di sana Alan menjelaskan bahwa makhluk tersebut memiliki kemampuan radar sonik, yang dimana ia hanya akan menyerang sesuatu dengan mendeteksi arah sumber suara. Makhluk itu tidak dapat melihat, namun memiliki indera pendengaran yang sangat kuat. Alan yang mengetahui putrinya dalam bahaya, akhirnya memutuskan untuk pergi menyelamatkan Charlie yang terjebak di dalam karapan. Setelah bertemu dengannya, Alan menyuruh Charlie untuk segera masuk ke dalam rumah neneknya, sementara ia mengorbankan dirinya dengan berteriak agar Charlie dapat melarikan diri. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah neneknya, Charlie kemudian diobati oleh Rita dan ia mengatakan bahwa neneknya masih hidup dan sekarang ia sedang berada di sebuah bangunan kosong. Ben kemudian bertanya kepada ibunya, makhluk apa sebenarnya yang sedang mereka hadapi saat ini. Rita pun akhirnya menjawab bahwa ketika ia masih kecil, para militer meminta kepada warga di kampung tersebut untuk menjauh dari arah barat.
Mereka mengatakan bahwa di sana terdapat sebuah daerah yang dikonfirmasi telah terkontaminasi. Atau lebih jelasnya, wilayah tersebut adalah tempat pembuatan senjata yang sangat mengerikan, berupa eksperimen atau makhluk gabungan antara manusia dengan hewan atau makhluk lain. Setelah diskusi tersebut, Rita memutuskan untuk pergi menyelamatkan ibunya, sementara Ben diminta untuk menjaga Charlie di rumah. Ben kemudian menghampiri Charlie yang sedang sekarat, dan secara tidak sengaja Charlie memuntahkan cairan aneh tepat di muka Ben. Ben yang merasa jijik kemudian segera membersihkan tubuhnya, dan Charlie melihat luka pada tangannya terdapat sesuatu yang sangat mengerikan. Di sana ia melihat seperti sebuah telur yang sedang bersarang dalam dagingnya. Lalu kemudian Charlie mengambil sebuah pisau dan berusaha untuk mengeluarkannya. Di sisi lain, Rita berhasil menemui ibunya yang hampir menjadi kepompong, dan ketika hendak menyelamatkannya, makhluk tersebut muncul yang mengharuskan dirinya untuk bersembunyi di dalam sebuah genangan air. Rita yang tidak kuat menahan napas di dalam air ditambah rasa takut akan makhluk tersebut, akhirnya ia pun berteriak, namun Ben ternyata telah berada di sana untuk menyelamatkannya. Setelah Ben berteriak untuk memancing makhluk tersebut, ketika hendak keluar ia bertemu dengan Alan yang ternyata masih hidup. Rita yang melihat ada kesempatan, ia pun langsung berusaha menyelamatkan ibunya, namun sial, tubuh ibunya telah membusuk dan menghasilkan banyak serangga yang telah bersarang di tubuhnya. Ibunya pun kemudian menyuruh Rita untuk segera pergi, karena dirinya sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Di luar, Alan kembali berusaha menyelamatkan anaknya, dengan mengorbankan dirinya hingga diserang oleh makhluk mengerikan tersebut dengan brutal dan tewas di sana. Rita yang melihatnya merasa sangat shock, lalu ia memancing makhluk tersebut agar mengejarnya. Ia pun kemudian pergi berlari lalu bersembunyi di dalam karapan, sementara Ben baru saja keluar dari sana lalu pergi masuk ke rumah neneknya. Di sana ia mengambil sebuah pistol, kemudian memberanikan diri untuk menghadapi makhluk tersebut yang sedang berada di dalam karapan. Ketika ia membuka pintu karapan, terlihat Rita yang telah dibungkus seperti kepompong, dan ia pun mulai menodongkan pistolnya ke arah si makhluk mengerikan. Namun ketika hendak menembaknya, ia tidak sadar bahwa pistol tersebut ternyata tidak memiliki peluru sama sekali. Dan tak lama setelah itu, datanglah para tentara yang mengevakuasi mereka, dan betapa terkejutnya ternyata Ben telah terinfeksi oleh si makhluk mengerikan, tepat pada luka di tangannya. Dan setelah itu, walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.